Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Saling balas serangan Amerika, Israel, dan Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari yang lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4, sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hypersonic buatan Iran seperti Fatah 2 dan Khaybar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa peledak seberat 1 ton. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang peluncur rudal Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury yang sedang berlangsung. Rekaman video menunjukkan serangan yang diklaim Amerika sebagai kendaraan militer. Tanggal dan lokasi pasti serangan dalam video tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, CENTCOM mengatakan bahwa pasukan Amerika telah menyerang lebih dari 5.000 target di Iran dan merusak atau menghancurkan lebih dari 50 kapal Iran dalam 10 hari pertama operasi tersebut. Iran kembali membalas serangan Amerika Serikat dan Israel, sebuah rudal meledak di pusat kota Tel Aviv. Sirine tanda peringatan terdengar di seluruh Tel Aviv saat Tehran melancarkan serangan balasan atas operasi Amerika Israel. Rekaman video menunjukkan jalanan kosong di Tel Aviv sebelum rudal Iran jatuh dan meledak. Petugas tanggap darurat mendesak warga untuk berlindung selama terdengar suara peringatan. Atas serangan tersebut, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sejak awal konflik, sebanyak 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi. Serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar Israel. Suasana tegang terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya, setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Gelombang serangan udara Israel terbaru di London menghancurkan ibu kota. Israel melancarkan setidaknya 3 serangan di pinggiran selatan Beirut pada hari Senin. Tentara Israel mengatakan mereka menargetkan bangunan lembaga keuangan yang digunakan oleh Hizbullah Al-Qadar Al-Hassan. Otoritas Lebanon juga memblokir jalan dan mengalihkan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Sejak peperangan pecah, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 400 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi di seluruh Lebanon. Pemirsa, Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia bergejolak. Tidak hanya itu, rupiah melemah mencapai Rp17.000 per dolar Amerika seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Diduga
terdampak perang di Timur Tengah, harga minyak mentah dunia menembus $100 AS per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Selain itu, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid. Yang jelas, kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi rupiah udah tembus 17.000 Pak, rupiah 17.000 sama IHSG anjlok Pak. Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian. Dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Tidak hanya di Indonesia, di Los Angeles dan California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012. Bahkan di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia pun siap swasembada pangan hingga energi, sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun terjadi, di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara sekalian, kita harus kerja keras, kita harus rukun, kita harus bersatu menghadapi krisis.